dan saiturnya O271-19095. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi genetik yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya teman-teman bisa simak videonya berikut ini. Baiklah, kita lihat di sini pada DNA. DNA ini merupakan molekul polinukleotida yang membawa materi genetik, dan materi genetik ini akan diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. DNA sendiri kita temukan pada inti dan mitokondria. Nah, kita lihat di sini bahwa DNA ini berpilin ganda atau double helix, tersusun dari banyak rantai polinukleotida. Nukleotida ini tersusun dari molekul fosfat, gula, dan basa nitrogen. Jika kita lihat di sini, ini fosfat dan kemudian ini gula dan ini basa nitrogennya. Biasanya lambangnya kalau kita lihat pada gambar ikatan dari DNA, basa nitrogen ada dua, yaitu pada basa purin, dan basa purin ini ada adenin dan guanin. Sedangkan basa primidin itu ada sitosin dan timin. Ya, seperti ini. Ini timin akan berikatan dengan adenin, guanin, dan sitosin. Kita lihat lagi di sini bahwa DNA ini kan tadi tersusun dari polinukleotida. Nukleotida tadi kan tersusun dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nah, kalau kita lihat lagi ada molekul yang disebut nukleosida. Nukleosida itu tersusun dari hanya gula dan basa nitrogen. Basa nitrogen yang berikatan dengan gula yang disebut nukleosida ini dia tanpa fosfat. Tidak ada fosfatnya di sini. Ketika dia berikatan dengan fosfat disebut nukleotida. Nanti nukleotida bergabung dengan nukleotida lainnya. Nanti akhirnya membentuk polinukleotida yang disebut nanti DNA. Itulah susunan dari mana DNA ini terbentuk, dari molekul fosfat, kemudian ada gula, ada basa nitrogen. Ada ini tadi yang disebut nukleotida, dan ada banyak nukleotida disebut polinukleotida. Inilah nanti membentuk rantai DNA. Sekarang kita lihat ikatannya. Di sini ikatan ada yang disebut dengan ikatan anak tangga dengan ibu tangga. Kalau ibu tangga ini berikatan gula dengan fosfat, ini ikatan induknya. Sementara yang seperti anak tangga ini adalah ikatan dari basa nitrogen, di mana purin akan berikatan dengan pirimidin. Jadi kalau tadi kita lihat ini basa adenin, ini basa purin. Purin berikatan dengan pirimidin, adenin akan berikatan dengan timin, dan sitosin selalu berikatan dengan guanin. Basa purin tadi ada adenin dan guanin, dan pirimidin ada sitosin dengan timin. Tapi adenin nanti berikatan dengan timin, sementara guanin dengan sitosin. Oke, ikatannya ini adalah ikatan hidrogen, di mana kita lihat di sini adenin dengan timin tersusun dari dua ikatan hidrogen seperti yang teman-teman lihat ini. Sementara sitosin dengan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen. Tapi ikatan hidrogennya ini lemah ya teman-teman, karena sangat membantu untuk proses sintesa protein dan pembelahan sel. Oke, saya harap teman-teman dapat memahami DNA itu komposisinya dari apa dan bagaimana ikatan masing-masing molekulnya. Sekarang kita lihat fungsi dari DNA sebelum kita masuk kepada RNA. Yang pertama, DNA itu membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, DNA juga mengatur aktivitas sel. Dan yang ketiga, kemudian dia nanti akan melakukan sintesis protein. Nanti sebagai arsiteknya adalah DNA, karena nanti DNA akan membentuk RNA. Yang keempat, DNA mensintesis senyawa lain. Nanti RNA dukat tempatnya yang akan berperan dalam sintesis protein. Selain itu, sebenarnya DNA juga menggandakan dirinya sehingga disebut dengan autokalis.
Lanjut ke replikasi DNA, penggandaan DNA. Nah, menurut teori, replikasi DNA itu bisa secara konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Kalau konservatif, ini DNA yang lama, dia tidak membuka, langsung membentuk yang baru. Kalau semi-konservatif, DNA ini akan terbuka dan masing-masing nanti akan membentuk cetakannya. Cetakan akan membentuk DNA yang baru. Di sini ada yang lama yang berwarna biru dan yang baru berwarna pink. Sementara dispersif, DNA lama ini nanti akan seperti ada penggalan terpotong-potong. Nah, masing-masing itu nanti akan membentuk DNA yang baru atau cetakannya. Sehingga ada 2 DNA yang masing-masing punya DNA yang baru dan lama. Sekarang kita lanjut ke RNA. RNA ini lebih kurang hampir sama seperti DNA. Strukturnya berupa rantai tunggal. Kalau DNA kan double helix. Sementara gulanya ribosa, kalau DNA kan kita tahu gulanya deoksiribosa. Kemudian RNA juga tersusun dari basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Di sini sama. Yang membedakannya adalah pirimidin itu tidak memiliki basa timin, tapi urasil, yang lainnya sama. Kemudian RNA terdapat di sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Nah, RNA peranannya sebagai pelaksana dalam sintesis protein dan kadarnya akan berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Nanti jika sintesis protein selesai, misalnya ada RNA yang akan hancur kalau DNA itu tetap. Kita lanjutkan sekarang, apa sih jenis atau macam-macam RNA? RNA itu ada 3 macam. Yang pertama RNA duta. Di sini menuliskan mRNA ini merupakan pola cetakan untuk membentuk polipeptida. Jadi cetakannya berupa RNA duta. Sebenarnya itu apa? Kode-kode genetik yang merupakan urutan basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Selanjutnya transfer RNA. Transfer RNA atau asam ribonukleat transfer adalah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Yang ketiga rRNA atau ribosom ribonucleic acid. Asam ribonukleat ribosomal adalah molekul utama penyusun ribosom. rRNA merupakan salah satu tipe dari kelompok RNA. RNA ini merupakan RNA terbanyak yang dikandung oleh suatu sel, yaitu sekitar 83% dari RNA yang terdapat dalam suatu sel atau menyusun ribosom. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan DNA dan RNA. Ternyata antara DNA dan RNA terdapat perbedaan-perbedaan mendasar yang meliputi kepanjangan nama, bentuk dan ukuran, struktur gula, jenis basa nitrogen, lokasi ditemukan, fungsi, jenis DNA dan RNA. Yang pertama yaitu kepanjangan nama dari DNA dan RNA. Adapun kepanjangan dari DNA yaitu deoksiribonukleik acid. Sedangkan kepanjangan dari RNA yaitu ribonukleik acid. Perbedaan yang kedua, bentuk dan ukuran. DNA memiliki bentuk rantai ganda atau yang lebih dikenal sebagai double helix dengan ukuran yang lebih panjang. Sedangkan RNA memiliki bentuk rantai tunggal atau yang dikenal sebagai single helix dengan ukuran yang lebih pendek. Perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan struktur gula. Gula yang terdapat pada DNA yaitu gula deoksiribosa yang memiliki bentuk seperti ini, yaitu struktur gula deoksiribosa pada atom C nomor 2 berikatan dengan gugus H atau hidrogen, sedangkan pada struktur gula ribosa pada atom C nomor 2 berikatan dengan gugus OH atau hidroksil. Perbedaan yang keempat yaitu berdasarkan jenis basa nitrogen. Pada DNA memiliki basa nitrogen berupa adenin, guanin, sitosin, dan timin.
adenin dan guanin merupakan basa purin, sedangkan sitosin merupakan basa pirimidin. Pada DNA, adenin akan berikatan dengan timin dan guanin akan berikatan dengan sitosin. Sedangkan RNA memiliki basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa purin, sedangkan sitosin dan urasil merupakan basa pirimidin. Jadi perbedaannya ada di basa pirimidinnya. Pada RNA, adenin akan berikatan dengan urasil, sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin. Perbedaan yang kelima yaitu berdasarkan lokasi ditemukan. Pada DNA, kalian akan menemukan pada 3 organel sel, yaitu pada nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan pada nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Perbedaan yang keenam adalah berdasarkan fungsinya. DNA berfungsi sebagai informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, sedangkan RNA hanya berperan pada proses sintesis protein saja. Dan perbedaan yang terakhir adalah jenis DNA dan RNA. DNA memiliki 2 jenis, yaitu terdiri dari DNA template dan DNA anti-template, sedangkan RNA memiliki 3 jenis, yaitu mRNA, rRNA, dan tRNA. Mengenai jenis-jenis ini akan dibahas tuntas pada video mengenai sintesis protein. 君の